Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syuhada Ramadan. Saya seorang web developer. Insya Allah kali ini kita akan belajar JavaScript tentang objek constructor. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke sesi praktek. Oke, di sini kita sudah memiliki objek hewan ya, yang berisi properti nama yang diisi oleh kambing etawa ya. Kemudian ada juga metode makan yang mereturn alhamdulillah kenyang. Oke, di sini kita hanya memiliki satu hewan ya. Bayangkan kalau kita ingin menambahkan hewan berikutnya atau hewan lainnya ya menggunakan objek literal. Kalau kita ingin menambahkan hewan lainnya menggunakan objek literal, kita harus mencetak ulang objeknya ya. Caranya seperti ini. Pertama kita harus mengubah dulu namanya ya. Misalkan di sini menggunakan hewan 1 karena tidak boleh sama ya nama variabel. Kemudian kita cetak ulang objek ini ya, objek hewan. Nah, kita ganti namanya menggunakan hewan 2 seperti ini. Kemudian kita ganti nama hewannya menjadi ayam. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat, kita mempunyai dua objek ya yang berisi dua hewan. Nah, ada kambing dan ayam. Bayangkan kita ingin menambahkan hewannya itu 100 gitu atau 200. Nah, ini akan menjadi masalah ya bagi kita. Apalagi terutama pada saat ada error ya. Kita harus menyelesaikan errornya di berbagai tempat yang berbeda. Nah, itu sangat akan merepotkan ya. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kita bisa menggunakan objek constructor ya. Di sini kita akan belajar cara membuat objek constructor. Oke, untuk membuat objek constructor, kita bisa menuliskan keyword function ya. Kemudian kita masukkan nama objek constructor-nya. Cuma ada perbedaan untuk penamaan objek constructor kita menggunakan Pascal case ya. Berbeda dengan objek literal yang menggunakan camel case. Nah, apa itu camel case dan Pascal case ya? Penjelasannya seperti berikut ya. Kalau misalkan camel case, huruf pertama dari kata pertamanya itu menggunakan huruf kecil. Sedangkan huruf pertama dari kata kedua dan seterusnya menggunakan huruf besar. Nah, seperti ini ya, contohnya camel case. Sedangkan Pascal case, huruf pertama dari kata pertamanya menggunakan huruf besar dan huruf pertama dari kata keduanya dan seterusnya ya menggunakan huruf besar. Nah, seperti ini. Contoh penulisan dari Pascal case. Nah, karena objek constructor menggunakan Pascal case, maka kita wajib menuliskan huruf pertama dari kata pertamanya menggunakan huruf besar seperti ini ya. Misalkan kita beri nama objeknya hewan ya, seperti ini. Kemudian di dalam parameternya kita bisa tuliskan nama seperti ini ya. Kemudian di dalam objeknya kita tuliskan keyword seperti ini. Kita tuliskan keyword this, nah seperti ini. Nah, this ini akan mengacu pada objek hewan ya. Nah, this ini bisa memiliki perilaku yang berbeda tergantung dari mana atau bagaimana dia dipanggil gitu. Nah, kemudian kita tuliskan dot di sini. Kemudian kita tuliskan nama properti yang ingin kita buat. Misalkan di sini nama propertinya yaitu nama ya. Diisi parameter yang kita masukkan di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan buat metode makan ya. Caranya sama, kita masukkan keyword this, kemudian kita tuliskan dot, kemudian kita masukkan nama metodenya yaitu makan. Nah, karena metode makan ini adalah sebuah function, maka kita tuliskan function seperti ini. Kemudian di dalam functionnya kita akan mereturn pesan
yaitu alhamdulillah kenyang. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan coba panggil objek hewan ini ya. Caranya kita bisa buat variabel terlebih dahulu. Misalkan di sini kita beri nama variabelnya kambing ya. Kemudian kita tuliskan new seperti ini. Kemudian kita tuliskan nama objeknya yaitu hewan. Kemudian kita masukkan argumen yang dibutuhkan ya di sini. Karena bentuknya string, kita gunakan tanda petik 2 seperti ini. Kemudian kita masukkan di sini nama hewannya ya. Misalkan di sini kambing etawa. Nah, di sini ada sedikit perbedaan kalau kita menggunakan objek constructor, kita harus memanggil atau menuliskan keyword new di depan atau sebelum ya nama objeknya kalau kita ingin memanggil objek konstruktornya ini ya, seperti itu. Kalau misalkan kita ingin menambahkan hewan lainnya, kita juga bisa dengan cara memanggil atau membuat variabel terlebih dahulu ya. Misalkan di sini kita beri nama variabelnya ayam, kemudian kita tuliskan keyword new yang menandakan bahwa ini adalah objek konstruktor ya. Kemudian kita panggil nama objeknya yaitu hewan. Kemudian di sini kita masukkan nama atau argumen yang dibutuhkan yaitu nama hewannya ya. Misalkan di sini kita ingin menambahkan hewannya ayam. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan cetak kedua objek ini ke dalam konsol ya. Caranya kita panggil console log, kemudian kita masukkan di sini nama variabelnya. Misalkan di sini kambing. Kemudian kita panggil lagi console log, kemudian kita masukkan lagi objek ayam ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat di konsol sekarang, nah sudah dicetak ya dua objek ya. Yang objek pertama yaitu kambing ya, kemudian objek kedua yaitu ayam. Nah, berarti kita sudah bisa ya, sudah berhasil ya membuat dua objek ini. Nah, ini merupakan keunggulan yang dimiliki oleh objek constructor ya. Kita membuat objeknya hanya sekali, tapi kita bisa panggil berkali-kali ya. Contohnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, gimana cara kita untuk mengakses properti atau metode yang ada pada objek constructor ya. Nah, untuk memanggilnya atau mengaksesnya kita bisa menggunakan dot notation ya. Caranya kita bisa memanggil terlebih dahulu console log ya. Kemudian kita panggil nama objeknya yaitu kambing ya. Kemudian kita tuliskan dot di sini, kemudian kita tuliskan properti yang akan kita akses. Misalkan di sini propertinya nama ya. Nah, harusnya dia akan muncul yaitu kambing etawa ya. Nah, kalau kita lihat di konsol, nah muncul ya kambing etawa. Berarti kita sudah bisa mengakses objek kambing ya. Nah, kesimpulannya, gunakanlah objek literal ya, kalau kita hanya membuat satu objek. Tapi kalau kita membuat banyak objek, gunakanlah objek constructor ya. Karena kita hanya membuat sekali, kita bisa panggil berkali-kali objeknya. Nah, seperti itu. Oh, subhanallah ya, kita sudah belajar nih tentang constructor ya. Kita sudah belajar cara membuat objek constructor, kita sudah belajar cara memanggilnya, kita juga sudah belajar cara mencetak dan mengakses objek constructor ya. Alhamdulillah. Nah, untuk codingannya sudah saya upload di GitHub ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendownload codingannya, silakan mengunjungi halaman ini. Oke, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan proses belajar kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Senang sekali rasanya bisa belajar bareng ya bersama teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang sedang mengalami kesulitan, selalu sabar dan yakin. Dan selalu ingat ya akan firman Allah dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 6.
bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan jangan lupa teman-teman untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.